kejadian-kejadian yang ada di daerah itu, Yes. ya penolakan rumah ibadah sesungguhnya bagian dari kecil dari kejadian ada yang di Indonesia. Banyak faktor, Bang. Pertama ada faktor regulasi. Saya turun ke lapangan ketemu para kiai, ustadz, para pendeta, para biku-bikuni ya ke daerah. Pertama adalah tentang regulasi antar umat beragama. Saya di demo ketika di Bandung di Reform Injili, kemudian saya di GMS Misi Sejahtera di Bantul, saya juga di demo ya. Nah, sekarang eranya terbuka, Mas. Orang kan sekarang bersuara. Baik kritik ekonomi, sosial, budaya, termasuk agama itu semakin terbuka karena sekarang kita hidup di era artificial intelligence. Kita hidup di era post-truth. Hadir untuk melayani, bergerak untuk sesama, membaca dunia, menguatkan Indonesia. Shalom, senang sekali rasanya hari ini kita bisa kembali bertemu di podcast Piki Talks episode yang kelima. Nah, hari ini luar biasa sekali karena temanya memang sangat relate dengan kondisi kita saat ini. Nah, sebelum itu, gitu ya, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia sering disebut sebagai negara yang memang menjunjung tinggi keberagaman, gitu ya. Makanya ada Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita terdiri dari banyak suku, gitu ya, bahasa daerah, hingga sampai agama, gitu ya. Kita memiliki 6 agama yang memang secara kita ketahui diakui di Indonesia. Nah, ternyata di balik itu semua, kita masih menghadapi berbagai permasalahan. Seperti misalnya kita sering mendengar bagaimana rumah ibadah yang masih ditutup atau menghadapi penolakan. Berikutnya juga bagaimana rumah ibadah yang masih menghadapi kesulitan untuk menerima atau memperoleh izin, gitu ya, hingga sampai rumah ibadah ditutup dan dibubarkan. Nah, untuk itu kali ini kita akan membahas topik terkait dengan di tepi jurang toleransi. Mengapa gereja masih ditutup? Nah, hari ini kita sudah kehadiran pembicara yang luar biasa, yang memang ahli di bidangnya. Untuk itu kita menghadirkan Abang Gugun Gumilar. Halo Bang, selamat datang Bang. Halo, selamat datang. Terima kasih banyak atas undangannya, luar biasa. Terima kasih Bang sudah hadir di rumah kita, ya itu di Piki gitu ya, dan sudah bergabung di podcast kita kali ini. Siap. Terima kasih banyak atas undangannya Pak Ketum, Pak Sekjen, semoga menjadi berkat untuk semua umat. Ya. Betul. Nah, kalau kita lihat kondisi saat ini gitu ya Bang, yang seperti tadi saya sampaikan, bagaimana di awal memang banyak gitu ya, atau beberapa rumah ibadah yang sulit gitu ya, mendapatkan izin gitu ya, dibubarkan dan bahkan harus menghadapi permasalahan dengan ormas ataupun masyarakat sekitar. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan untuk pertama kali, mengapa hingga sampai hari ini rumah ibadah masih menghadapi kasus serupa gitu ya, dan bagaimana kondisi pelanggaran hingga saat ini terjadi? Menurut Abang bagaimana? Ya, terima kasih teman-teman Piki yang sudah mengundang kami atas nama Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Nasrul Umar, menyampaikan salam hormat, salam hangat untuk para pendengar semuanya yang melihat dan menonton video podcast Piki pada hari ini. Menurut pendapat kami bahwa kerukunan umat beragama sesuai dengan survei SMRC, indikator dan lain sebagainya bahwa kerukunan umat beragama setiap tahun itu semakin meningkat. Ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, di era-era sebelumnya itu ketika ada kejadian itu jarang sekali pejabat yang turun dan menyelesaikan masalah dan turun langsung ke lapangan. Ya. Di era presiden sebelumnya, tapi di era Pak Prabowo ini yang memberikan amanat kepada Pak Nasrul Umar itu terjun langsung, termasuk saya sendiri ketika ada tanganan masalah di lapangan, saya terjun dan turun langsung ke lapangan. Kemarin saya baru dari Medan, ya, konflik internal gereja Chapel USU di Sumatera Utara. Saya selesaikan dengan baik-baik bahwa bagaimana chapel ini selesai dengan rukun walaupun berbeda pandangan antar jamaat, antar pendeta, antar pengurus yayasan, kita selesaikan dengan baik-baik. Mudah-mudahan perebutan jemaat dan gereja atau chapel ini tidak sampai ke teman-teman yang lain. Kemudian setelah itu kami menyelesaikan juga yang gereja Kristus Jawaban atau gereja Pantai Costa Kristus Jawaban di Kota Medan, dan akhirnya alhamdulillah izinnya hampir beres, namun sedikit lagi sebelumnya ada terjadi penolakan dengan warga. Nah, belum beberapa tempat yang lain, ada di Bandung, ada di Jawa, Jogja, Tangerang, Bogor, Depok, dan sebagainya. Termasuk kami ngurus masjid juga di Tomohon, ya, sampai sekarang 30 tahun izinnya belum beres, ya.
Kemudian ada beberapa kawan-kawan kita di Bali juga masjid belum beres, ya berkaitan dengan teman-teman warga di Hindu di sana, ya kami terus melakukan dialog. Jadi sesungguhnya setiap tahun itu kepercayaan kepada pemerintah, kepada negara itu alhamdulillah semakin meningkat. Ya, jarang dulu ada pejabat yang turun, tapi sekarang Pak turun terjun langsung. Saya potong birokrasi, perintah menteri, sekjen, dirjen, kanwil, kakan, kemudian kami potong, ya, tanpa ada surat-surat dan langsung saya turun ke bawah. Nah, oleh karena itu kejadian-kejadian yang ada di daerah itu, ya penolakan rumah ibadah sesungguhnya bagian dari kecil dari kejadian ada yang di Indonesia. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada para pendiri bangsa yang sudah memberikan keleluasaan dalam framework Pancasila kita bisa hidup berdampingan bersama-sama. Unity in diversity, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tetapi satu jua. Bagaimana ya Pancasila dan Undang-Undang 45 itu bisa merangkul semua umat, semua golongan, semua ras, semua suku, semua bangsa dan bahasa. Dan kita kerukunan umat terbaik ini bukan menjadi hanya Romo di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, tentu banyak kejadian juga tidak bisa dipungkiri. Nah, menurut saya ini adalah bagian besar dari bagaimana Kementerian Agama dan PIKI kita bisa bekerja sama, ya bagaimana kita bisa merukunkan umat beragama. Ada kejadian di lapangan, kita turun bersama. Ada kejadian teman-teman yang sebagian sana yang dia masih melarang umat beragama, itu kita ajakkan dialog. Kuncinya ketika ada di lapangan itu adalah kuncinya dialog. Ya. Kita tidak mungkin membangun kerukunan antar beragama 2045 ini adalah tanpa dialog umat beragama. Nah, saya turun ke lapangan, teman-teman semuanya, bicara dengan RT, bicara dengan RW, dengan polisi, dengan Satpol PP, dengan FKUB, dengan teman-teman Ormas, itu nggak mudah. Saya di demo ketika di Bandung, di Reform Injili, kemudian saya di GMS Misi Sejahtera, di Bantul, saya juga di demo, ya. Kemudian saya di Tangerang, kemudian di Serang, kemudian di Bekasi. Itu adalah bagian dari bagaimana pendewasaan kita memahami konteks beragama hari ini. Jadi saya mengajak kepada semua umat, jagalah Indonesia ini, jagalah Bhinneka Tunggal kita ini, kita saling menghormati, saling menghargai, jangan pernah terprovokasi oleh umat manapun, oleh sebagian orang yang merusak keindonesiaan kita. Karena pada akhirnya ini adalah cara pendewasaan kita, cara beragama kita. Tidak mungkin Tuhan itu menciptakan satu agama. Tidak mungkin Tuhan itu menciptakan satu bahasa. Tidak mungkin. Bahkan dalam Al-Quran itu kan kami menciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, bergolongan agar kalian saling mengenal satu sama lain. Ya kan? Banyak di Bible juga Tuhan menciptakan berbagai bangsa dan agama. Kalian juga akan saling memberi kasih, kasih sayang kepada umat yang lain juga. Nah, inilah kita prinsip beragama, bagaimana titik temu adalah persamaan, toleransi, gotong royong. Itulah bagaimana kita menjadikan bangsa ini bersatu, berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kami mengajak bagaimana, ayo kita berubah ya, cara berpikir kita di masyarakat harus loyal kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan keindonesiaan kita. Oke, menarik sekali Bang. Saya suka sekali tadi disampaikan terjadi dialog gitu ya dengan masyarakat. Nah, ini nanti saya akan bahas terkait dengan dialog. Namun sebelum itu Bang, yang ini saya penasaran sekali gitu gali sebenarnya dari banyak kasus sampai dengan saat ini ya terjadi penutupan dan sebagaimana hal. Sebenarnya apa yang menjadi akar permasalahannya Bang? Apakah memang sebenarnya regulasi penegakan hukum atau sebenarnya memang dinamika sosial yang terjadi? Banyak faktor Bang. Pertama ada faktor regulasi. Saya turun ke lapangan ketemu para kiai, ustadz, para pendeta, para biku-bikuni ya ke daerah. Pertama adalah tentang regulasi antar umat beragama. Jadi ada tanda tangan dari internal jemaah itu 60 dari jemaat atau jamaah, dari luar eksternal dari warga itu 90. Dan ini memang kita harus revisi karena memberatkan. Contoh bagi sebagian umat di Pulau Jawa ya mungkin berat karena mayoritas penduduknya adalah Muslim. Untuk umat Islam di Sulawesi Utara dan di Bali itu memberatkan ketika kita membuat masjid. Sama bikin masjid madrasah di Bali kita susah Bang. Di Sulawesi Utara juga kita sama juga. Al-Muhajir namanya Tomohon. Wali kotanya nggak mau tanda tangan. FKUB-nya nggak mau tanda tangan.
Jadi permasalahan konten hari ini adalah bukan hanya regulasi, tapi ada faktor yang lain juga. Pertama adalah human capital, Pak, menurut saya. Human capital ini bagaimana cara mereka membaca konteks kerukunan hari ini. Jadi soal masalah ibadah itu bukan hanya memberikan menghormati kepada yang berbeda, tapi justru ketika orang lain membuat rumah ibadah dan kita harus membantu. Dan inilah konsep gotong royong bangsa dan negara kita. Ya tentu sesuai dengan aturannya. Kalau misalkan padat penduduk, misalkan di sini kan, kita nggak mungkin juga kita bikin gereja. Kita nggak mungkin juga bikin masjid, betul nggak? Yang di Pulau Bali, yang di Papua, di NTT, kan kita harus menghormati juga. Betul. Aturan ini baik, tapi harus sesuai dengan kondisi zamannya. Mungkin pada zaman dulu, pada zaman Presiden SBY, pada saat itu mungkin genting. Eranya pada era bom di mana-mana, ya kan? Era terjadi pergolakan Arab Spring, ya kan? Kemudian terjadi juga teroris di mana-mana. Ini mungkin pada saat itu, ya, pemerintah mencoba memperkecil ruang sempit intoleran di mana-mana. Nah sekarang karena zamannya sudah berbeda, eranya AI, era disrupsi. Nah mungkin ke depan SKB ini harus dilonggarkan sedikit tanpa mengurangi rasa kemanusiaan, rasa kerukunan, dan rasa kebersamaan kita sebagai berbangsa dan negara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi human capital. Ini manusianya harus tahu dulu, ngerti bagaimana cara membaca teks dan konteks Al-Quran dan Bible, ya, dalam memberikan contoh toleransi umat beragama. Jadi toleransi itu bukan hanya diucapkan, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam Bible, iman tanpa praktek, implementasi tanpa action adalah buta. Itu di ayat Matius. Sama di Islam juga. Iman, al-qaul bil lisan, dengan hati, dengan perbuatan, itu adalah iman kita. Tanpa itu ya kita nggak manusia beriman kan, sama juga buta, tanpa arah. Nah oleh karena itu, saya mengajak kepada semua umat agar kita memahami teks keagamaan itu, teks kitab suci itu secara terbuka. Dan itu harus meningkatkan human capital. Betul. Jadi para pendetanya, ustadz, kiai kita sekolahkan. Ya kan, agar kajian agama itu bukan hanya surga neraka saja, tapi bagaimana kita memberikan contoh hubungan antar manusia, hubungan antar dengan Tuhan, hubungan dengan alam. Betul. Jadi trilogi pembangunan antara Tuhan, manusia, dan alam lingkungan. Dan inilah konsep kerukunan umat beragama Kementerian Agama. Dan di era Pak Prabowo sangat terbuka sekali. Jadi sekarang orang berharap besar kepada Kementerian Agama bagaimana toleransi itu supaya terbuka, teratur, kemudian saling menghormati sama lain, ya. Kemudian juga rumah ibadah itu terbuka, ya. Saya bilang terbuka lah bagaimana kita harus membangun banyak rumah ibadah ketimbang 1000 mall, panti pijat, dan Alfamart di mana-mana. Saya lebih suka membangun rumah ibadah. Karena apa? Orang akan dekat dengan Tuhan, betul nggak? Betul. Dan tidak boleh pemaksaan agama. Orang ketika membuat rumah ibadah itu harus dengan tulus, ikhlas, tanpa tanpa paksaan dari siapapun. Karena itu adalah perwujudan dari iman dan kasih kepada manusia dengan Tuhan. Itulah konsep yang harus kita punya, adalah human capital. Manusianya punya ego. Manusia itu punya ego. Ya, setiap agama, setiap orang, agamanya sudah benar, tapi manusianya punya egosentris masing-masing. Kadang kesukuan, kadang primordialisme, kadang juga adat. Itulah realita hari ini yang kita dapatkan di lapangan. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman tentang bagaimana saling koordinasi antar lembaga. Nah, antara Kementerian Agama, Kemendagri, institusi Polri, TNI, itu harus rukun bersama-sama. Dan kami sebagai orang pemerintah, jika ada kejadian itu harus saling gotong royong, saling komunikasi. Jadi tidak menjadi beban untuk umat, justru kita harus menolong umat beribadah. Ya tentu sesuai dengan konteks ada di lapangan, karena bangsa kita ini besar, ya. Kita sudah memberikan contoh bagaimana tahun 45, bagaimana kita bisa berdampingan bersama-sama dengan menghapus 17 kata dalam Pancasila, menjalankan syariat dan keyakinan sesuai agamanya masing-masing, dan itu sudah final. Dan kita adalah, Pancasila ini adalah produk dari kaum golongan nasionalis, agamis, dan teman-teman dari Indonesia Timur, maka lahirlah 5 butir Pancasila. Saya kira itu. Menarik sekali. Berarti memang disampaikan banyak sekali faktor yang memang mempengaruhi, dan itu kembali kepada setiap orangnya, gitu ya. Bagaimana, apakah mereka sudah memahami arti kata toleransi yang sesungguhnya dan menjalankan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tadi disampaikan bahwa
sering melakukan dialog gitu ya Bang. Ya. Nah, sering melakukan dialog, yang ingin saya tanyakan adalah apakah memang dialog lintas agama ini menjadi salah satu cara untuk misalnya menyampaikan pesan dan menjaga kerukunan. Nah, menurut Abang gitu ya, seberapa efektif sih gitu ya dengan dialog-dialog yang dilakukan, Ya. tapi nyatanya di kondisi saat ini ya masih banyak kasus serupa yang terjadi. Apakah memang efektif atau tidak? Ya, pertama sekarang eranya terbuka, Mas. Orang kan sekarang bersuara. Baik kritik ekonomi, sosial, budaya, termasuk agama, itu semakin terbuka. Karena sekarang kita hidup di era artificial intelligence. Kita hidup di era post-truth. Ya kan? Nah, bagaimana kita menyikapi tentang kerukunan umat beragama ini? Satu, saya memberikan saran dan rekomendasi kepada semua umat. Satu, belajar itu harus punya guru yang moderat, tengah-tengah. Yang punya pemahaman agama yang tidak kanan, tidak kiri. Kita tidak boleh menjadi seorang Kristen yang kanan, tidak boleh menjadi orang Kristen yang kiri juga. Termasuk tidak boleh menjadi seorang Muslim yang kanan, yang kiri. Kalau terlalu kanan, nabrak. Terlalu kiri juga nabrak. Nah, kita harus beribadah itu harus tengah-tengah. Dan tidak boleh berlebihan. Dan Tuhan pun nggak mau berlebihan, kan? Innal mubazirina kana ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang mubazir itu berlebih-lebihan, temannya setan. Ya kan? Dalam artian adalah bagaimana kita hidup di dunia ini harus mementingkan kerukunan umat, kemanusiaan. Ya kan? Makanya doanya di kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kebaikan di dunia. Di dunia dulu. Impact-nya dari dunia adalah akhirat. Sama ketika kita membangun keberagaman, kerukunan itu adalah manusia dengan manusianya dulu. Ya kan? Maka jadilah kita seperti di Nabi kita, Nabi Muhammad, jadilah orang yang baik, ya, yang banyak manfaatnya untuk umat manusia. Termasuk dalam Kristen juga, ya. Ketika kita diajarkan tentang cinta dan kasih di ayat Matius, ya, love your neighbors as you love yourself. Cintailah tetanggamu, saudaramu, ya, temanmu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Agama kita itu sama. Ya kan, dari rahim yang sama. Cuman manusia itu punya ego, punya emotion. Nah, itulah dengan pendidikan tadi. Maka tugas kita adalah untuk menjaga kerukunan beragama 2045 adalah kita harus tingkatkan pendidikan literasi keagamaan. Satu. Yang kedua, tadi saya sudah sebutkan bahwa kita harus punya gurunya, punya mentor. Kalau mau belajar agama, jangan dari internet, jangan dari Google, dari TikTok, dari sosial media. Carilah ilmu yang moderat. Datang ke Istiqlal, datang ke Immanuel, datang ke HKBP, orang-orang yang moderat, pastor yang moderat, guru yang moderat. Carilah ilmu, ya, sampai bahkan ke Eropa, Amerika, atau Timur Tengah, manapun itu. Tapi kalau dalam konteks Indonesia adalah konteks bagaimana agama bisa bersama-sama dengan Pancasila. Islam bisa berdampingan dengan Pancasila. Kristen bisa menerima Pancasila. Buddha, Hindu, Konghucu bisa menerima Pancasila. Itu tidak mudah. Tapi founding fathers kita sudah memberikan contoh, believe in one God, humanity, unity, people's wisdom. Yang kelima adalah social justice. Ini adalah nilai agama kita semuanya. Jadi agama tidak bisa dipisahkan dengan Pancasila. Pancasila tidak bisa dipisahkan dengan agama. Karena itulah produk para ulama, para kiai, para pastor, para pendeta, para cendekiawan intelijensia dulu, Kristen dan Islam, bergabung dalam panitia BPUPKI dan PPKI. Oke. Dan itu tadi cara-cara yang memang Abang sampaikan bagaimana untuk mengurangi kasus-kasus yang terjadi. Ya, gitu ya, pendidikan. Betul. Yang kedua adalah cari gurunya. Betul. Dua aja dulu itu. Betul. Dan termasuk tadi Abang sampaikan juga mengurangi gitu ya konsumsi melalui media sosial. Gitu ya. Karena sudah banyak penambahan gitu ya aksi-aksi yang memang untuk ibarat kata meningkatkan konflik antara satu dengan yang lainnya. Betul. Gitu ya Bang ya. Nah, tadi saya sempat searching gitu ya Bang terkait dengan kondisi saat ini gitu ya Bang, dan memang kalau saya lihat dari beberapa news yang beredar, ternyata masih banyak gitu ya beberapa kasus hingga sampai saat ini terjadi putusan ataupun ketentuan yang memang disampaikan gitu ya melalui hukum tersebut ternyata secara realnya itu pasti belum selesai gitu ya. Ibarat kata pasti akan menitik beratkan pada salah satu golongan gitu. Nah, ini bagaimana Bang kondisinya? Ya, semua produk hukum yang dibuat oleh di pemerintahan Presiden Prabowo, kemudian turunannya adalah kepada Bapak Menteri Agama, semua harus berdasarkan adalah Pancasila, berkeadilan, dan adil untuk semua umat. Jadi tidak ada golongan mayoritas dan minoritas, semua adalah harus berdasarkan
equality before the law. Jadi oleh karena itu saya mengajak kepada semua apapun dari Kementerian Agama, dari semua umat, bagaimana kita mengedepankan prinsip adalah hukum di atas segalanya. Tidak boleh main hakim sendiri. Kita sudah punya KUHP yang terbit di era Presiden Prabowo adalah KUHP di atas itu di atas SKB. Ya, jadi barang siapa yang merusak, yang melanggar, menutup, itu adalah ancamannya 1-5 tahun adalah pidana. Dan ini harus dipahami oleh konteks para bupati, wali kota, kemudian para pemangku kebijakan di daerah-daerah, ya kan? FKUB-nya juga, RT RW-nya harus ngerti. Karena kita kan bukan negara Islam, kita bukan negara sultan. Kita bukan negara kerajaan, kita adalah berasaskan Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Ini 4 asas bagaimana kita mendapatkan hukum seadil-adilnya di negara Republik Indonesia. Tidak boleh tebang pilih, termasuk dalam kerukunan umat beragama. Ya, bagaimana sebenarnya kalau di kondisi realnya gitu ya Bang, stakeholder pemerintah yang seharusnya mendukung tapi tidak mendukung. Karena kan beberapa kemarin kasus ada yang terjadi di sebut saja daerah Bekasi gitu ya, bagaimana memang stakeholder pemerintahnya sendiri gitu ya yang tidak mendukung ataupun yang kita tahu lah seperti beredar. Nah itu gimana Bang? Ya, saya kira kemarin di Yogyakarta kita browsing dengan Kapoldanya, kemudian sekarang sudah mau disidangkan, ya ada 30 tersangka, ya tinggal diadili. Karena proses di bawah itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Kementerian Agama tidak bisa menangkap orang, ya kan? Kementerian Agama tidak bisa memasukkan orang ke penjara. Itu kan bukan ranah kita. Kita bukan lembaga pengadilan. Kita adalah Kementerian Agama yang mengatur urusan agama di lapangan. Ya kan, pelayanan umat beragama, kerukunan. Dan ketika wilayah hukum, ya kita serahkanlah kepada aparat penegak hukum. Di sini ada kepolisian, ada pengadilan, ya. Jadi kita harus kolaborasi bersama-sama. Di bawah juga ada RT, ada RW, ada FKUB, ada kepala desa, ada lurah. Dan semuanya itu adalah membangun kerukunan umat beragama. Kalau kita, sapu lidi ini, kita pegang erat bersama-sama untuk mengikat peradaban umat manusia di Indonesia, kita akan bisa masuk era peradaban baru. Umat yang baru itu umat yang rukun. Nah, sekali lagi balik, bagaimana kita merukunkan orang itu adalah tergantung dari pemikiran kita. Tergantung dari bicara kita, tergantung kita menjaga hati kita. Saya selalu bilang adalah tolerance is an attitude. Toleran itu ada sebuah sikap, adab, akhlak, moral. Dari mana? Dari pikiran yang bersih, dari hati yang bersih, dari lisan, tutur kata yang bersih. Jangan pernah mengganggu orang lain. Biarkanlah orang beribadah. Biarkanlah orang membuka rumah ibadah sesuai dengan aturannya. Orang nggak akan mungkin ada kristenisasi, nggak akan mungkin ada islamisasi, ya kan? Tidak boleh ada pemaksaan agama. There is no compulsion in religion. Itu tidak boleh semua agama pun. Jadi kita harus menghormati hak-hak semua umat beragama tanpa diskriminasi di semua umat. Nah sebenarnya apa sih Bang yang menjadi tantangan terbesarnya gitu ya? Boleh nggak diceritakan? Sehingga makanya sampai saat ini masih terjadi secara berulang-ulang. Menurut saya adalah bagaimana pemerintah sekarang adalah menggalakkan tentang human capital, ya kan? Kita bikin sekolah Garuda, sekolah rakyat, beasiswa di mana-mana, beasiswa untuk para pastor, para pendeta, para kiai, para ustadz, para guru. Kita kasih insentif untuk pembangunan rumah ibadah. Dan sebetulnya yang kita hadapi di bawah itu adalah sebetulnya human capital, sumber daya manusia ya. Pasti sih. Regulasi sudah baik, sudah bagus, sebenarnya itu baik kan. 60-90 itu karena disalahgunakan untuk kepentingan politik, untuk kepentingan doktrin tertentu, jadi akhirnya chaos. Ya kan? Kalau dia ngerti tentang peradaban, kerukunan, dan teks keagamaan, 60 ini kan gampang, semua ini kan gampang. Karena manusia itu punya ego dan punya latar belakang pendidikan yang berbeda, lalu kemudian kelompok lain itu menggerogoti, menggembosi bahwa ini tidak boleh dilakukan dan tidak boleh dibangun. Jadi akhirnya umat lainnya semakin tersulutkan, semakin marah. Karena orang tidak setuju. Yang satu setuju, tapi kalau salah satu orang nggak setuju, dikompori oleh orang-orang yang tidak baik dan tidak benar di luar sana, akhirnya kan memberikan meledak. Jadi terjadilah persekusi, terjadilah penutupan. Dan itu kembali Pak, kita harus kembali kepada konteks kerukunan umat beragama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semua harus saling menghormati sama lain. Izin perizinan itu harus kita
tempuh dengan secara baik dan benar, ya kan? Ya, kalau misalkan tidak boleh di suatu tempat, ya kasihlah pemerintah daerah itu ya lokasi yang aman, nyaman, damai. Jadi kita juga kan banyak lahan yang kosong ya di daerah. Betul. Setidaknya dipermudah IMB-nya atau PBG-nya kan. Begitu. Kasih lahan itu kan tugas dari negara. Dari mana? Ya punya Pemda di daerah. Pemda kan punya lahan 500 meter, 1000 meter ya kan untuk beribadah, ya kasihlah. Itu kan tanggung jawab negara, pemerintah daerah. Nah, itulah tugas kita bagaimana kita berbangsa bernegara, kedewasaan kita dalam memahami konteks keberagaman di Indonesia. Negara ini harus kita refleksi bersama-sama, apa negara besar. Jadi tidak boleh saling sikut menyikut antar golongan, dan justru kita menggunakan Pancasila ini adalah untuk kerukunan antar umat beragama. Oke. Saya suka sekali Bang dengan statement yang tadi yang harus kerjasama dan sebagaimana hal gitu ya. Nah, kita percaya bahwa untuk menjaga sebuah kerukunan ini bukan hanya tugas pemerintah aja gitu ya, tapi dari seluruh masyarakat. Dan menurut Abang sendiri gitu ya, sebenarnya bagaimana gitu ya peran pemimpin dari pemuka agama sendiri itu gitu ya dalam meredam potensi konflik yang mungkin terjadi saat ini. Ya, teman-teman di gereja, di masjid, di pesantren, madrasah, vihara, pura, di temple harus memberikan suri tauladan yang baik. Satu, orang pendeta, kiai itu, ya kan, ucapannya ditiru, perilakunya ditiru oleh umatnya. Kalau guru kita, ya kan, guru spiritual kita memberikan teladan yang tidak baik kepada masyarakat, ya umatnya akan berjarak dengan rumah ibadah. Nah, justru rumah ibadah itu harus mendekatkan antara followers dengan rumah ibadah. Nah, lebih didengar pemuka agama ketimbang para politisi. Nah, sekarang kalau politisinya rusak, kalau pemuka agamanya rusak, kemana lagi kita akan berharap? Betul. Dan dari konteks ini adalah bagaimana kita mendekatkan antara rumah ibadah dengan umat. Ini adalah tugas para guru, para pembina keagamaan, para penyuluh keagamaan, pendeta, romo, biku, bikuni, biksu, kiai, ulama punya tanggung jawab moral yang besar. Karena itulah mereka para penjaga iman, itulah mereka para penjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Jadi harus memberikan contoh, ya kan? Pemuka agama itu adalah berat sekali. Pendeta, kiai itu berat sekali karena dia orang yang akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan itu para guru spiritual kan. Dan seharusnya bukan jadi pemecah ya Bang? Bukan pemecah. Di semua gereja apapun itu yang kami temukan, di semua masjid, pesantren adalah konflik internal. Betul. Saling saingan antar gereja, saling saingan antar masjid. Rebutan jemaat di mana-mana ya. Itulah kita temukan di lapangan. Dan oleh karena itu, kita mari meluangkan sikap kebersamaan kita. Ya kan? Bersaing bagus untuk kompetisi yang sehat. Tapi kalau kompetisi saling menjatuhkan adalah kehancuran masa depan generasi Indonesia. Mari kita selamatkan kerukunan umat beragama yang lebih baik lagi di Indonesia. Sebelum kata penutup Bang, aku ada satu pertanyaan lagi gitu ya. Jadi jika Abang diberikan kesempatan gitu ya untuk menentukan satu langkah prioritas gitu ya, atau beberapa langkah, nah mana yang Abang dahulukan dan prioritaskan untuk mengurangi kasus ini supaya tidak terjadi secara berulang-ulang? Satu adalah pendidikan moral Pancasila, adalah pendidikan kerukunan, pendidikan keagamaan. Awal mulanya adalah dalam Bible kan, the beginning of knowledge is the fear to the Lord. Awal mulanya hikmat, kebijaksanaan, ya adalah rasa takut kepada Tuhan. Itulah mulanya dengan pendidikan. Sama di Islam juga, Iqra, bacalah wahai Muhammad dengan pendidikan. Nah, di kita ketika kita lahir di muka bumi ini, kita dibaptis kan. Mau Kristen, mau Katolik, mau Islam. Kalau Islam diadzanin, Allahu Akbar, disolawatin ya kan, sama di Kristen juga. Nah, itulah ajaran teologi keagamaan. Pertama adalah rukunnya dari keluarga yang baik. Jadi, bapaknya ngajarin tentang agama, ibunya ngajarin tentang agama, ya bagaimana kita harus dekat dengan Tuhan. Karena awal mulanya pendidikan itu rasa takut kepada Tuhan. Kalau kita nggak takut kepada Tuhan, ya kita mau jadi manusia seperti apa? Nah, prioritas kita adalah agama adalah memberikan beasiswa kepada umat kita agar mereka menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ada beasiswa Indonesia Bangkit, ada beasiswa LPDP, ada juga kita sekolahkan ke luar negeri supaya kembali lagi mereka menjadi pemimpin pemuka agama di kampungnya masing-masing. Jadi kita tidak mungkin mencapai Indonesia Emas 2045
kalau kita umatnya tidak rukun, kalau kita umatnya tidak akur dengan tetangga, kita tidak akur dengan antar sesama gereja, antar sesama masjid, antar sesama ulama dan sesama pendeta. Itulah awal rukunnya adalah Indonesia 2045 adalah dimulai dari agama. Jadi kalau kata Hans Kunz, there is no peace among the nation if there is no dialogue. There is no peace among religion if there is no dialogue. There is no peace among you and me if there is no dialogue. Jadi tidak ada kedamaian antar bangsa, antar agama, antara kamu dan saya adalah tanpa dialog atau musyawarah antar umat beragama. Jadi awal mulanya adalah agama dan pendidikan. Itulah poin penting bagaimana kita menyelamatkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Oke, luar biasa. Manusianya dulu, baru nanti hukumnya, regulasinya kita perbaiki. Dan memang harus dari diri sendiri dulu ya, Iya. untuk bisa merubah itu. Betul, you have to start from yourself. Betul, betul. Dari mana? Dari pemikiran kita, dan lisan kita. Jaga lisan, ya kan? Jaga otak kita. Jangan melihat orang itu seperti musuh, seperti Saingan, orang lain, seperti orang yang ditafsirkan berbeda. Orang masuk neraka lu, ya kan? Jangan gaul sama orang itu tuh. Nah, hati kita yang bersih, itu kan ajaran yang kita sama. Kita kan dari yang sama. Yahudi, Islam, Kristen, agama manapun adalah memberikan cinta kasih. Betul. Apalagi 3 agama besar ini. Tuhannya sama, ya kan? Abrahamic religion, makanya agama besar Nabi Ibrahim, Abraham religion, ya kan? Dari rahim yang sama, perut yang sama. Kita adalah saudara, saya dengan Anda adalah saudara. Oke, luar biasa sekali Bang. Ya. Menarik sekali untuk diskusi kita kali ini. Siap. Namun sebelum ditutup, boleh Bang kita berikan pesan gitu ya untuk teman-teman audiens dan generasi muda yang menonton saat ini. Apa nih Bang yang bisa Bang sampaikan untuk tetap menjaga toleransi kita gitu ya, untuk tetap menegakkan Bhinneka Tunggal Ika? Ya. Silakan Bang. Kawan-kawan semuanya, generasi zilenial dan milenial, kita hidup di era yang serba digital teknologi, transformasi dan era post-truth, ya. Dan kita hari ini apa yang kita kerjakan adalah semua apa yang kita lakukan harus berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ya, NKRI, dan kebangsaan kita adalah harus cermin Pancasila. Dan itulah yang menjadikan Indonesia adalah negara yang aman, tentram, dan adil. Yang kedua, Anda harus pendidikan sekolah, harus ngerti tentang pemahaman konteks keagamaan. Jadi saya tadi bilang, carilah guru agama yang moderat, yang tengah-tengah. Yang ketiga adalah mari kita bangun kerukunan, ya. Tidak boleh kita saling mengecilkan satu sama lain, tidak boleh saling menghardik, tidak boleh saling menggunjing antar agama. Mari kita dekatkan umat kita dengan kerukunan dan keberagaman yang kita miliki. Semangat terus bangsaku, jayalah terus Indonesia ke-81 untuk kemajuan Indonesia. Oke, terima kasih Bang Gugun, luar biasa sekali untuk diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Bang Gugun untuk kehadirannya, untuk berbincang kita kali ini, gitu ya. Demikian, sahabat Piki, teman-teman Piki, untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih untuk antusiasnya. Demikian saya Firdaus Sitompul, segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman.